Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, rekan-rekan guru belajar. Baik, hari ini saya ingin berbagi bagaimana menyelesaikan diklat guru belajar. Ya, saya sudah menyelesaikan orientasi, kemudian BIMTEK dan diklat. Hari ini saya akan menge-share sedikit tentang proses yang akan terjadi di diklat guru belajar. Namun saya tidak akan menge-share soalnya, saya akan menge-share cara-caranya saja. Karena supaya mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengikuti diklat guru belajar. Baik, ini sudah 100% ya, saya angkatan pertama. Isinya di diklat guru belajar ini yang pertama ya kita memahami, silakan membaca dulu petunjuknya. Tujuan khususnya seperti ini, ya topiknya. Jadi ada 3 macam mendapatkan inspirasi. Mendapatkan inspirasi ini adalah nanti Bapak Ibu guru akan melihat video pembelajarannya, mengembangkan PJJ, ya, yaitu mempraktikkan ya, merancang dan merefleksikan PJJ. Kemudian tahap 2 ini ada 3 bagian utama yang mendapatkan inspirasi. Tadi sudah tonton video semua ya. Ada bermacam-macam video, dari video tingkat TK, PAUD sampai SMK, ada semua, tapi harus dilihat semua videonya, diselesaikan. Tidak boleh pilih videonya satu-satu, harus dari awal. Kemudian merancang PJJ di kelas kita. Tahap kedua nih, silakan membuat PJJ, rancang RPP-nya, kemudian terapkan di dalam pembelajaran kita sebelum melanjutkan ke untuk merefleksikan ya. Ini refleksikan ini adalah kita menulis praktik dari PJJ yang pengalaman PJJ kita. Jadi memang harus mencoba PJJ ya, RPP PJJ itu dibuat dulu kemudian diterapkan di sekolah, di kelas, di sekolah kita masing-masing. Kemudian baca ini, terus konten-kontennya adalah ini tadi. Nah ini ya, saya lihat kan mendapat inspirasi, ini kontennya. Inspirasi pembelajaran jarak jauh. Nah ini ya. Terus ke centang, nanti videonya silakan ditonton. Kalau sudah tonton, nanti ke centang, kemudian SD juga, SMP, SMA, SMK. Jadi ini inspirasi bagaimana PJJ jarak jauh diterapkan. Ini juga sampai guru SLB juga ya. Setelah itu, setelah menonton semua ini, tidak boleh pilih satu-satu. Jangan hanya, kalau saya guru SMP ya hanya SMP saya tidak ya. Jadi inspirasi ini harus kita tonton semua. Kemudian topik berikutnya mengembangkan pembelajaran jarak jauh, ada 5 topik. Nah, di sini ada pilih sumber belajar. Nah, silakan ditonton juga video tentang sumber belajarnya, dipilih. Ya, tingkat PAUD, ya, silakan ditampilkan ya. TK, jenjang TK. Ya. Kemudian bila perlu berikan komentar ya. Paling tidak di komentar itu di sumber belajar sesuai dengan jenjang kita ya. Sana kita bisa memberikan komentar. Kemudian merancang dan menerapkan. Setelah semua ditonton videonya, maka topik ini selesai. Ya. Kemudian selanjutnya merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini merancang dan menerapkan PJJ. Nah, Ibu Bapak, dalam merancang PJJ ini ada panduannya di sini. Nah, ya. Tahap 1 BIMTEK maupun sini pelajari dulu ya. Bisa kita melihat materi BIMTEK yang sebelumnya, catatan-catatan BIMTEK yang sebelumnya, kemudian diklat. Oke, kemudian silakan juga. Ini proses membuat PJJ, mempraktekkan PJJ kita. Ya, kalau bisa praktekkan di kelas. Jadi sebelum melanjutkan ke berikutnya. Nih, sampai mempraktekkan, diskusikan juga dengan guru ya. Kalau sudah,
kita sudah mempraktekkan, ini prakteknya nggak perlu, silakan nanti next ya. Boleh juga nanti ditampilkan di sini komentar, isi di kolom komentar. Kemudian berikutnya setelah kita praktek melakukan penilaian diri. Nah, ini ada kuis melakukan penilaian diri. Ya. Asesmen menilai praktik baik pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini, Bu Bapak, ya, sini ada beberapa, nah ini tujuan praktiknya ya, seperti ini, silakan dibaca. Oke. Nah, dalam asesmen ini, setelah itu kita klik asesmennya. Ya, asesmen pasca program. Ya, bisa start quiz. Ya, ini asesmen ini tolong diisi dengan sebenar-benarnya ya. Seterusnya next dan seterusnya. Jangan lupa sebelumnya di sini ada kuis mengunggah tulisan praktik baik ya. Sebelum asesmen ini ada mengunggah praktik baik. Nah, cara mengunggahnya start quiz. Silakan nanti ini diisi ya, diisi. Cara mengisinya bagaimana? Kita tidak mungkin mengisinya langsung di sini, tentu kita harus berpikir dulu. Ada poin-poin yang harus kita buat ya, di pertanyaan ada 3 pertanyaan ya yang harus dibuat, kemudian terakhir upload ya, mengupload infografis atau misalnya infografis sebelum PJJ yang kita terapkan sebelum mengikuti guru belajar dan setelah mengikuti guru belajar. Jadi kita sandingkan di mana letak perbedaannya ya, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silakan di-copy, boleh. Nanti setelah itu kita buat dulu, rancang dulu ya. Ini ya, bagaimana kondisi awal, apa tantangan yang dihadapi, apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Nah, nanti ditulis di sini. Namun ya tidak mungkin kita menulis di sini secara langsung ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari pengalaman yang Anda jelaskan, respon, komentar dari siswa, usulan semuanya, proses apa ya? Komentar siswa, usulan siswa, ya, ini diisi. Next, berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa perbedaan praktik pembelajaran jauh yang Anda lakukan sebelum dan sesudah mengikuti masa pandemi COVID? Tuliskan poin perbedaan beserta bukti dan penjelasannya. Ini nanti diketik di sini. Terakhir adalah ya kita mengunggah poster pembelajaran jarak jauh sebelum dan sesudah mengikuti program guru belajar masa pandemi COVID-19. Ini dalam PDF aja. Buat 2 ya, buat 2. Kemudian upload. Setelah ngisi kuis, kemudian kita baru merefleksikan diri. Merefleksikan diri ini pertanyaan kuis juga. Ya. Ada sekitar 15 pertanyaan, ya jawab saja sesuai kondisi kita. Kemudian hasil asesmennya, ya, hasil asesmen, setelah kita kuis, hasil asesmennya itu, andai kita menjawab 15, semua jawabannya 15, jawabannya iya semua, benar semua 15, kita lakukan semua, berarti ini nilai kita. Kita bisa lihat nilai kita ya. Yang mana yang kita tidak lakukan, tadi saya katakan ada 15 soal. Ini 15 soal. Kalau kita tidak melakukan, hanya melakukan 14 soal, berarti sini nilai kita ada di sini. Ini butuh kejujuran ya Ibu Bapak. Setelah itu setelah selesai, membuat rencana praktik pembelajaran jarak jauh. Nah, ini membuat rencana praktik PJJ. Silakan dibuat saja aspek PJJ-nya apa, sasaran perbaikannya apa, rencana perbaikan apa. Silakan masukkan ke sini, ya.
Nah, perlu dilihat di sini ya, lihat sini aspek PJJ cara mengisinya bagaimana. Ini petunjuknya. Terus aspek pembelajaran jauh yang ingin diperbaiki. Kira-kira dari perbandingan kita sebelum PJJ dan setelah PJJ apa yang mau kita perbaiki, ya. Sasaran perbaikannya apa? Rencana perbaikannya apa saja? Tulis saja, ringkas saja ya. Nggak usah harus bertele-tele. Kira-kira poin-poin dari pertanyaan refleksi diri 1 sampai 15 tadi, kira-kira berapa yang belum kita penuhi, itu saja yang kita buat di sini. Kalau ada 14, ada satu yang belum kita penuhi, berarti satu saja buat aspek yang mau kita perbaiki. Kalau sudah selesai, letakkan di sini, kopikan di sini, kemudian tekan tanda selesai. Berarti proses untuk tahap diklat sudah selesai. Ya, baik. Demikian dari saya. Semoga Ibu Bapak mendapatkan semangat terus dalam belajar ya. Saya berbagi share ini karena memang pada saat saya mengerjakan itu karena saya tahap pertama, saya kebingungan juga ya, angkatan pertama ya. Oke, demikian dari saya. Semangat untuk belajar. Di Guru Belajar saya berbagi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di video saya berikutnya saya akan berbagi BIMTEK-nya, kemudian orientasinya seperti apa. BIMTEK-nya seperti apa. Demikian, saya tutup. Satu lagi, Ibu Bapak, ya selain kita mendapatkan ilmu di sini di Guru Belajar, kita juga akan mendapatkan sertifikatnya, ya. Ya, demikian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.